Untuk meningkatkan keselamatan dan ketertiban lalu lintas, Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Barat menggelar Coffee Morning Forum Lalu Lintas bersama sejumlah instansi terkait. Kegiatan yang berlangsung di kantor Dinas Perhubungan Aceh Barat, Kamis pagi, 22 April 2026, pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, dihadiri unsur kepolisian, pengadilan, Jasara Harja, Satpol PP dan WH, Organda, hingga pengelola terminal. Dalam forum ini, Kepala Dinas Perhubungan Aceh Barat, Erdian Morni, menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menciptakan sistem transportasi yang aman dan tertib. Permohonan penambahan 1 unit bus yang nantinya khusus melayani kawasan Alun Penyaring dan sekitarnya untuk anak-anak dan mahasiswa yang ada di sana. Karena kan di sana areanya sudah area pendidikannya. Area Ujung Tanjung di area Ruko itu pada bulan November nanti insyaallah akan mulai dilakukan pembangunan sekolah rakyat. Dan sekolah rakyat ini menjadi program mandatori presiden. November insya Allah kita mulai bangun sekolah rakyat di Tanjung. Dan ada juga informasi bahwa di area sekitar AKN atau STAI itu nanti juga akan dibangun sekolah integrasi, Pak. Jadi program dari pusat kan ada 3. Ada sekolah rakyat yang tingkat SD sampai SMP, kemudian ada sekolah integrasi yang tingkat SD sampai universitas, satu lagi namanya sekolah Garuda. Sekolah Garuda itu di Aceh yang dapat cuma SMA Farhan yang banyaknya, Fajar Harapan. Semua agenda yang kita sebutkan tadi, Pak, tidak akan maksimal. Di kota-kota besar, angkot dan amdes itu hampir kalah, hampir punah ya, karena kalah bersaing dengan ojek online. Lebih praktis, lebih mudah diakses, harga lebih terjamin, dan lebih privat. Dan ini menjadi tantangan bagi kita semua, Pak. Semakin tinggi tingkat penggunaan transportasi publik, transportasi umum, semakin rendah penggunaan moda transportasi pribadi, baik sepeda maupun mobil, maka itu menunjukkan tingkat kesiapan masyarakat kita menjadi masyarakat modern itu menjadi lebih tinggi. Itu saya mungkin begitu pengantar saya, Pak, jelas. Jadi kita santai saja sambil ngopi karena sesuai dengan acaranya, Pak, Coffee Morning. Jadi jangan terlalu kaku, apa yang ingin disampaikan, apa yang perlu kami tahu, Pak, di isu, tolong disampaikan, tolong dibahami, tolong kami diberikan guidance supaya dalam tugas kita lebih mantap lagi. Kita juga sebenarnya mengundang dari Kejaksaan, Bu, dan dari Denpom, tapi sepertinya belum sempat hadir. Dalam diskusi, berbagai masukan juga disampaikan peserta. Jasara Harja menekankan pentingnya pencegahan kecelakaan melalui edukasi ke sekolah serta pemeriksaan kesehatan pengemudi. Jasara Harja selama ini kan kita tahunya bayar santunan, Pak, kepada korban yang mengalami kecelakaan. Namun sebelum menjadi korban kecelakaan, dalam beberapa tahun terakhir ini kami juga aktif dalam pencegahan, Pak. Kami berkolaborasi dengan Satlantas, dengan Kapsel, Pak. Jadi kami juga sering ke sekolah-sekolah, Pak. Ke sekolah-sekolah itu kita berikan himbauan keselamatan kepada pelajar. Dan alhamdulillah yang Bapak bilang tadi terkait dengan pelarangan bawa sepeda motor, Pak, itu mungkin menjadi sangat baik, Pak, karena kebanyakan kalau kita lihat data kecelakaan itu kan yang menjadi korban itu, Pak, remaja, Pak, yang memang masih belum layak bawa sepeda motor, Pak. Kebanyakan memang belum punya SIM, Pak, kan. Kemudian kami juga rutin membuat pengobatan gratis di terminal, Pak. Itu tujuannya adalah untuk kita periksa supir yang akan berangkat itu dalam keadaan fit. Nah, itu juga upaya kita mencegah terjadinya kecelakaan, Pak. Kemudian kami dari Jasara Harja berharap adanya dukungan dari seluruh pihak, Pak, terkait dengan lalu lintas. Padahal alhamdulillah pada hari ini Bapak sudah menginisiasi forum ini. Mudah-mudahan ini bukan yang pertama, bukan yang terakhir ya, Pak, ya. Nah, kami juga nanti mungkin ke depan akan kami inisiasi juga mungkin baik di kantor ataupun di warung kopi, cuma harus izin dulu ke Pak Kadis Satpol PP. Sementara itu, Satlantas Polres Aceh Barat menyoroti perlunya pembenahan rambu lalu lintas di sejumlah titik yang dinilai belum optimal. Pak Kadis, selama kami di sini
ada beberapa pantauan kami, mungkin nanti mohon bantuannya apakah ini bisa ditangani di tingkat kabupaten atau harus ke provinsi. Karena ada beberapa laporan. Yang pertama sekali itu beberapa di persimpangan Pak Kadis, yang mana ada rambu-rambu ke kiri jalan terus dan ada juga tidak dipasang. Contohnya di arah Simpang Rundeng itu dari arah Suzuya belok ke kiri. Nah itu tidak jelas apakah ke kiri jalan terus ataukah berhenti. Beberapa kilo memang di belakang sekitar 7 kilo ke belakang ada rambu-rambu, itu daerah pemukiman kami lihat ada kecepatan maksimal 30. Kemudian di depannya lagi ada sedikit keramaian 60. Ya mungkin nanti Pak Kadis untuk memastikan atau terutama para pengemudi yang baru pertama kali melintas, biar mereka paham bahwasanya ini kawasan perkotaan sehingga akan mengurangi kecepatan dan kalaupun kejadian tidak berakibat fatal, fatalitasnya tidak sampai orang meninggal dunia. Dari unsur pengadilan, disampaikan bahwa pelaksanaan sidang keliling untuk pelanggaran lalu lintas memungkinkan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek regulasi dan anggaran. Mungkin dari kami sangat mengapresiasi cukup besar kepada setiap program-program dari Pak Kadis ya. Cuman untuk menanggapi permintaan Bapak mengenai sidang keliling tadi ya Pak, mungkin itu berkaitan pemeriksaan pelanggaran lalu lintas, karena sekarang itu Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 sudah berlaku, istilah pelanggaran lalu lintas itu sudah digantikan Pak, nomenklatur pelanggaran itu sudah tidak dipakai lagi. Itu saja masukan. Untuk pelaksanaan sidang keliling sebenarnya bukan hal yang tidak mungkin bisa dilakukan, bisa saja. Cuman kan pada hakikatnya pengadilan negeri itu menerima, memeriksa dan mengadili perkara itu tidak mungkin menjemput bola. Tapi ada beberapa satker di bawah MA yaitu pengadilan-pengadilan negeri lain itu sudah melaksanakan sidang keliling. Cuma memang kita harus memperhatikan anggarannya, karena untuk melaksanakan sidang itu tidak serta-merta oh ada hakimnya terus ada PP-nya udah kita sidang, tapi tidak seperti itu ya Pak. Membuat penetapan hari sidang kan Pak, nah itu kan udah kewenangan hakim tunggalnya kapan melaksanakan sidangnya. Jadi kalau menurut saya itu bisa dilaksanakan, namun mungkin kita perlu duduk bersama atau melaksanakan MOU untuk melaksanakan sidang ini, karena kita harus pakem nih kapan kita bisa melaksanakan sidang. Tidak mungkin kan, karena kan kami juga punya perkara di luar lalu lintas ini, kami juga mempunyai jadwal sidang yang sudah teratur. Jadi kita harus melaksanakan pemeriksaan terhadap tindak pidana lalu lintas ini tuh kita harus tentukan harinya kapan. Pedagang atau bangunan itu sendiri. Jadi mungkin di sini belum ada PUPR kan voksi isu. Tapi kalau pimpinan-pimpinan berikutnya, sebelumnya itu maaf kita bilang kami yang ditekankan, didekatkan. Kalau memang parkiran Semrawut itu jempolnya ke kami, gitu. Bukan didiskusi. Melalui forum ini, diharapkan terbangun kolaborasi yang lebih kuat antar instansi dalam mewujudkan lalu lintas yang aman, tertib, dan mendukung pembangunan di Aceh Barat. Dari Aceh Barat, Independent News, Riosa melaporkan.